Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di materi ekonomi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Sekarang kamu bisa lihat dalam video ini ada gambar apa ini kira-kira? Gambar perusahaan dagang, yaitu swalayan. Ya, swalayan bisa dilihat di sini. Tentunya kamu kenal ya, siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertama, bukti transaksi penjualan. Ya, bukti transaksi penjualan dimasukkan dalam jurnal, yaitu jurnal penjualan. Kemudian yang kedua, bukti transaksi pembelian dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Yang ketiga, bukti transaksi penerimaan kas masuk dalam jurnal penerimaan kas. Yang keempat, bukti transaksi pengeluaran kas tentunya masuk juga ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, ini yang namanya jurnal khusus. Kemudian bukti transaksi selain transaksi keempat di atas itu namanya masuk dalam jurnal umum atau memorial. Nah, dulu pernah kita pelajari tentang jurnal umum, yaitu yang ada di perusahaan jasa. Nah, tidak jauh berbeda cara jurnal. Ya, tidak jauh berbeda cara jurnal, dan siklusnya juga tidak jauh beda. Hanya di sini ada jurnal khusus dan jurnal umum. Kalau di perusahaan jasa hanya jurnal umum. Nah, di sini ada jurnalnya, ada 5: jurnal penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal umum atau memorial. Nah, tetap dari jurnal masuk ke buku besar. Ya, sama dulu juga begitu. Dari buku besar, nah di sini ada namanya buku pembantu. Nah, itu buku untuk pegangan kita, yaitu khusus penjualan siapa saja, khusus yang beli siapa saja, dan sebagainya. Nah, di sini dari buku besar masuk ke dalam neraca saldo sebelum disesuaikan. Ini yang namanya siklus akuntansi. Nah, siklus ini yang dimasukkan dengan siklus dari bukti-bukti transaksi masuk ke dalam jurnal, dari jurnal masuk ke buku besar, dari buku besar kita masuk ke neraca saldo. Nah, itu sama dengan perusahaan jasa. Hanya di sini ditambahkan dengan jurnal khusus. Itu. Semuanya sama. Oke, kita lanjut. Kita lihat dari perusahaan dagang. Apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Jadi kalau kita beli dagang beras, jualnya beras. Kita beli beras, jual beras. Itu namanya perusahaan dagang. Tapi kalau kita beli beras, jual nasi, nah itu namanya sudah bukan perusahaan dagang, namanya manufaktur atau industri. Udah berubah nama. Nah, jadi kalau perusahaan dagang tidak boleh dirubah bentuk aslinya. Ya, itu yang namanya perusahaan dagang. Kemudian kita lihat dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu pertama, usaha yang dilakukan adalah membeli barang dagang dan menjual kembali tanpa melakukan perubahan. Yang kedua, melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Yang ketiga, melakukan penyimpanan barang dagang sebelum barang itu laku dijual. Yang keempat, melakukan transaksi retur apabila barang itu rusak atau bila diperlukan. Melakukan transaksi pelunasan dan penerimaan hutang. Nah, selanjutnya transaksi perusahaan dagang.
Transaksi perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua sini, yaitu syarat pembayarannya, kemudian dengan syarat penyerahannya. Nah, syarat pembayarannya di sini kita uraikan lagi. Misalnya namanya EOM. Ya, namanya EOM. Itu syarat pembayaran. Ya, syarat pembayaran ini yang namanya EOM yaitu end of month. End of month yang artinya harga neto faktur harus dibayar paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. Jadi paling lambat di akhir bulan, itu namanya EOM. Nah, kemudian ada lagi yang namanya N/10 EOM. Apa itu artinya N/10 EOM? Yaitu pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. 10 hari setelah akhir bulan. Itu yang namanya N/10 dan EOM. Ya. Jadi pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Ada lagi yang namanya di sini 2/10 N/30. Nih, syarat ini adalah pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari total pembelian paling lambat 10 hari sejak tanggal pembelian dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Jadi apabila dia pembayaran sebelum 10 hari, dia mendapat potongan 2%. Dan paling lambat pembayaran adalah 30 hari pembayaran. Nah, itu. Jadi bukan hanya ini aja, masih banyak lain model-model lain. Tapi di sini saya nggak tampilkan. Contoh misalnya 3/10 N/60. Ya, artinya apa? Sama. 3/10 artinya dapat potongan 3%, ya, pembayarannya 10 hari atau kurang dari 10 hari. Nah, untuk limitnya N/60 tadi saya katakan, berarti paling lambat 60 hari. Itu. Ya, jadi dari model yang ini bisa diolah, diganti angkanya segala macam yang artinya ya sesuai dengan angka tersebut. Oke. Nah, kita lanjutkan syarat penyerahan. Nah, syarat penyerahan ini ada yang namanya metode pencatatan persediaan barang dagang. Nah, ada juga yang namanya free on board. Ya, free on board shipping point atau biasa disebut dengan FOB shipping point. Apa yang dimaksud dengan FOB shipping point? Jadi yang dimaksud ini adalah biaya pengangkutan dan risiko barang rusak menjadi tanggung jawab pembeli. Itu free on board shipping point. Jadi tanggung jawab pembeli semua. Ada biaya tanggung jawab pembeli, ongkos dan segalanya. Nah, kemudian berikutnya adalah free on board destination point. Nah, ini artinya tanggung jawab penjual. Tadi tanggung jawab pembeli. Nah, sekarang tanggung jawab penjual. Ya, jadi biaya pengangkutan dan risiko kerusakan atau kehilangan barang menjadi tanggung jawab si penjual. Jadi terima bersih si pembeli di rumah, dianterin langsung. Itu yang namanya destination point. Ya. Oke, dengan metode ini ada lagi yang namanya metode FIFO. Ya. LIFO dan metode biaya rata-rata. Ini apa itu FIFO? FIFO adalah first in first out, ya, yang artinya
didasarkan pada asumsi bahwa barang yang dibeli pertama akan dijual lebih dahulu yang pertama. Ya, biasa disebut dengan disebut juga metode masuk pertama keluar pertama. Biasanya barang-barang yang mudah kadaluarsa, pertama kita beli harus pertama juga kita jual. Itu isi masa kadaluarsa. Nah, kemudian ada lagi yang namanya metode LIFO. Nah, metode LIFO ini last in first out. Last in first out ini metode penilaian persediaan yang terakhir masuk diasumsikan akan keluar atau dijual pertama kali. Tuh. Jadi dia biasanya contohnya kalau LIFO itu belakangan. Jadi masuk belakangan, keluarnya duluan. Nah, ini ya biasanya ini digunakan buat semacam kayu, jual kayu makin lama makin bagus biasanya ya, model itu. Jadi makin lama makin mahal harganya, makin bagus. Nah, itu biasanya model LIFO ya. Kemudian kita lanjutkan dengan biaya rata-rata. Biaya rata-rata dari biaya keseluruhan biaya dirata-ratakan dan dibagi dua. Tuh, biasanya yang dimaksud dengan metode rata-rata, harga yang digunakan untuk menentukan harga pokok barang, yaitu harga rata-rata dari barang yang tersedia pada tanggal penjualan atau pada akhir periode. Itu yang namanya metode rata-rata. Oke, kita lanjutkan, yaitu akun perusahaan dagang. Akun perusahaan dagang terdiri dari akun penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, akun potongan penjualan, ada juga akun persediaan barang dagang, ada juga akun pembelian, dan akun beban angkut pembelian. Yang ketujuh, akun retur pembelian dan pengurangan harga. Dan berikutnya akun potongan pembelian. Nah, ini nama-nama akun. Nah, mungkin cukup sampai di situ dulu. Ya, materi ini sebelum kita tutup ada kuis yang harus dijawab, nanti dikirimkan ya seperti yang sudah-sudah. Nah, ini tolong didengarkan, mudah, asal kamu menyimak tadi pasti kamu bisa mengisi semua. Yang pertama, jelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, saya ulangi, jelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kedua, sebutkan 5 jurnal perusahaan dagang. Sebutkan 5 jurnal perusahaan dagang. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Yang keempat, apa arti dari EOM? Yang tadi sudah dijelaskan. Apa arti dari EOM? Yang kelima, apa arti dari 3/10 N/60? Apa arti dari 3/10 N/60? Dan yang keenam, apa yang dimaksud dengan FOB destination point? Apa yang dimaksud dengan FOB destination point? Ya, cukup di situ. Ya, tolong dijawab
segera dikirimkan seperti yang sudah-sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.